Istilah mati suri dianggap pengalaman spiritual yang penuh teka-teki dan di luar logika. Mati suri adalah hidup kembalinya seseorang setelah dinyatakan meninggal secara medis. Dalam dunia medis, mati suri dikenal Lazarus Syndrome, autoresuscitation. Seseorang dianggap tidak benar-benar mati. Hanya saja ada respon yang tertunda setelah prosedur CPR. Terserah sahabat misteri, mau dianggap mati suri mistis atau medis, atau dikombinasi keduanya. Semua kita kembalikan kepada Allah, Sang Maha Pemilik Kehidupan. Selengkapnya, mari kita simak kisah mistis dari narasumber kita malam ini. Terus saya dari SMP, SMA, saya sampai saya punya suami, dan malam-malam itu pernah saya pikir itu badan suami saya. Jadi pas udah dari belia terus udah menikah akhirnya gitu, berlangsung tuh. Sampai saya itu. Sampai saat ini juga masih ada lah ya gitu. Saya pernah tuh, itu saya ditemenin Temenin apa nih? ditemenin makhluk Astral. kasat mata, tapi dilihat di mata saya, dia itu sosok suami saya. Nah itu kata orang-orang itu gondoruo gitu ya, Itu bisa dia. nyamar gitu. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat misteri dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel kami MRL3. Channel kami akan menyajikan kisah-kisah misteri berdasarkan narasumber. Malam ini kita udah kedatangan narasumber kita. Langsung aja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tahu nggak namanya nih? Nama saya Aisyah. Kalau dipanggil Cing Sia. Cing Sia. Ya, kira-kira Cing Sia nih mau berbagi pengalaman apa nih? Boleh, saya berbagi pengalaman saya sejak saya kecil dan saya pernah mati suri. Seru juga nih. Bisa di kronologinya seperti apa itu? Ya, dulu tuh saya saya usia ya masih kecil gitu, saya Masih pernah belia lah, masih dini mati lah. suri. Itu karena saya dulu pernah suka sakit step gitu, panas tinggi. Dulu orang tua saya paling cuma berapa menit gitu kan, beberapa menit udah siuman. Tapi pas saat itu panas tinggi, jam 7 malam saya step sampai pagi, sampai dianggapnya sudah meninggal. Tahan dulu ceritanya. Sahabat misteri, jangan kemana-mana. Pantengin terus channel kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, like, share, and comment. Aktifkan loncengnya. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita kupas misteri. Dilanjut Cing Sia ceritanya. Ya, jadi karena sudah lama, terus pagi-pagi orang tua saya anggap saya sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Akhirnya datang semua orang tetangga pada jadi udah diumumin lah saya meninggal, sudah diumumin gitu kan. Datanglah semua tetangga, datang semua kerabat datang, dan itu makam sudah digali ya, air mandi sudah disiapkan, kain kafan pun sudah disiapkan. Nah, di saat itu saya mau dimandikan, saya terbangun. Itu kira-kira prosesnya berapa jam itu mati surinya? Dari jam 7 malam sampai jam 10 pagi. Lumayan lama ya. Ya. Dan pengalaman saya itu, saya pernah yang dia bilang mati suri, saya pernah ngeliat lautan susu.
Oh, jadi waktu di bawah sadarnya itu Iya. ada di kayak wisata gitu, jalan Iya. kemana-mana gitu, Iya, arwahnya gitu. Saya lautan susu, tiba-tiba ada seperti bidadari lah. Ya, Ada sosok seperti ada sosok kayak bidadari, cantik dia gitu ya. cantik, dia pakai baju putih, kerudung putih, semua pakai putih, cantik dia. Dia menuntun saya untuk balik. Dia bilangnya belum waktunya kamu kesini. Oh, belum waktunya. Jadi di situ dia maksudnya udah tahu gitu kalau Iya. kita ini belum waktunya gitu. Jadi Iya. kita mau dianterin lagi Dia bilang tubuh belum- kita gitu. Betul. Dia bilang belum waktunya, dia tuntun saya. Nah di lautan itu saya ketemu dengan tengkorak setiap langkah ada tengkorak, setiap langkah ada tengkorak. Itu pemandangannya kayak gitu. Ya, Nggak ada yang lain kayak misalnya. nggak ada. Terus tiba-tiba saya diserahkan sama orang seperti orang pakai jubah hitam. Jadi misteri ya, siapa ya kira-kira sosok yang putih dan sosok yang hitam itu ya? Nah, jubah hitam Oh, ini mengantar saya dari yang pakai jubah putih kasih ke jubah hitam. Anda diserahkan gitu Ya, diserahkan untuk pindah alam lagi, Pindah ke alam. dunia lagi. ya. Dan tanpa sadar tahu-tahunya saya terbangun. Oh, jadi kalau di dunia lainnya itu kita hanya beberapa menit kira-kira ya, atau sejam. Tapi di aslinya kita udah lumayan ya. Ya, itu dari jam 7 malam. Padahal Anda cuma ngalamin wisata tadi itu Ya, ya. wisata lautan susu. Itu cuma beberapa menit kira-kira. Iya. Tapi ternyata udah lumayan lebih dari 5 jam lebih ya. Iya, jadi yang masih terngiang di pikiran saya, di ini saya tuh di kepala cuma itu aja. Dari saya kecil sampai sekarang masih terngiang dengan lautan susu dan Itu masih saya pun sampai sekarang kepengen lihat Detail, lagi ingat. pun nggak mungkin ya kayaknya. ingatan itu benar-benar masih seger ya. Tapi itu jadi trauma apa nggak tuh waktu saat itu, ketakutan atau biasa aja saat ngalamin waktu mati suri di dalam itu ada perjalanan kan? Yang Saat namanya perjalanan itu ada rasa takut atau biasa aja? enggak sih, kayaknya yang namanya masih anak-anak ya mungkin. Jadi bawaannya seperti ya anak-anak kan Penasaran. main gitu kan, seneng aja. Seneng main, tiba-tiba dikasih ke saya, dituntun lagi sama yang pakai jubah hitam itu. Ya udah, saya nggak sadar, tahu-tahu saya bangun seperti orang tidur mimpi. Lagi-lagi sosok itu nggak ngasih tahu jati dirinya kayak Tidak. saya siapa gitu, Tidak. kayak misteri banget gitu. Cuma dia antar pulang. Pemandangan apa nih pas lagi udah balik ke dunia, pertama kali mata Ini- terbuka? Jadi gini, jadi pas Ah. saya bangun itu saya kaget kan, kok udah banyak orang gitu. Nah tiba-tiba karena saya bangun, saya habis seperti diajak jalan-jalan, terus lapar, saya ke belakang, saya nggak tahu itu nggak, saya pikir itu bubur, nggak tahu itu sambal yang saya makan, terus kepedesan, saya lari keluar. Nah orang-orang banyak pada kaget, pada seperti mimpi. Jadi kaget, wah ya udah, orang tua saya jadi gimana ya, saya dipeluk gitu ya, mereka bilang alhamdulillah, Iya. alhamdulillah, balik lagi. Rasa balik. kehilangan berarti kalau emang benar-benar itu pasti itu warga udah ngumpul semua gitu ya. Nah dari situ, dari sejak saya punya pengalaman mati suri, jadi Ada yang beda. pas dewasa gini, dari itu insting saya tuh pas gitu loh. Makin peka ya. Makin peka, saya makin jadi tidak boleh sembarang bicara, jadi perkataan juga harus dijaga gitu. Kenapa itu? Ada efeknya ya? Kalau ketika Iya. kita mengucap itu, apa tuh? Mengakibatkan apa? Banyak kejadian, Maksudnya jadi terbukti gitu. iya terbukti. Sekalipun itu yang doa yang buruk. Iya, ya seperti kalau kita lagi kesel sama orang, terus kita bilang, kamu jatuh dia. Ada yang lebih parah dari itu, kayak misalnya nyumpahin. Iya, Lebih dari itu ada. ada. Akhirnya celaka Iya. banget ya, fatal. Iya.
Sampai sekarang ya saya ya udah pengalaman saya gitu, saya jadi nggak boleh berhati-hati dah kalau bicara. Jadinya kalau kata orang itu bilang setajam silet gitu. Sepahit lidah gitu. Lidahnya jangan sembarang bicara. Jadi semenjak itu jadi dimusuhin dong? Nggak dimusuhin. Kan karena mulutnya itu membahayakan orang sekitar ya. Justru mereka kadang-kadang mereka tuh kayak teman-teman saya banyak itu pada bilang gini, tolong dong liatin terawang. Jadi gini gitu. Nggak cuman disebut pahit lidah tapi juga bisa nerawang. Bisa melihat sesuatu yang nggak dilihat. Jadi sixth sense ya. Seperti gini. Ada besok malam pacar gue datang nggak ya gitu kan. Terus gini, datang. Hal sepele juga. Datang. Tapi hari ini dia datang nggak ya? Datang. Saya bilang datang. Terus kalau dia bilang datang nggak? Kalau saya bilang enggak datang. Nyata banget itu. Jadi Anda bisa melihat kayak visual itu nyata kayak nonton TV aja gitu ya. Aduh, ada nggak orang yang deketin Anda kayak penjudi itu, minta nomor gitu? Pernah. Pasti itu. Pernah ada banyak yang suka tanya. Tapi ya kayak gitulah, asal-asal gitu. Tapi bener. Mereka dapat uang dari memanfaatkan kelebihan Anda gitu. Terus kira-kira apa lagi nih? Misalnya Anda lebih peka kayak selain Anda bisa melihat sesuatu yang tidak orang lihat, kayak misalnya telinga Anda bisa mendengar sesuatu yang lain gitu. Lebih peka gitu telinga Anda. Kuping ya suka mendengar sesuatu yang nggak ada gitu. Itu dia. Tidak terlihat. Saya sejak mati suri itu saya dari SMP, SMA, saya sampai saya punya suami. Dan malam-malam itu pernah saya pikir itu badan suami saya loh. Jadi pas udah dari belia terus menikah akhirnya gitu, berlangsung tuh. Sampai saya itu, sampai saat ini juga masih ada lah ya gitu. Saya pernah tuh, itu saya ditemenin apa nih? Ditemenin makhluk astral, kasat mata. Tapi dilihat di mata saya, dia itu sosok suami saya. Nah itu kata orang-orang itu gondoruo gitu ya, itu bisa nyamar gitu. Itu kamuflase gitu. Yang namanya baunya khasnya suami itu kan sudah tercium di hidung istri. Saya pikir itu suami saya yang menyerupai suami saya. Taunya suami saya pulang kerja malam itu. Suami saya kerja malam, tapi ada yang temanin saya. Bisa disentuh berarti ya? Bisa disentuh. Saya menyentuh badannya. Berasa kulit atau apa? Saya bilang, kok badannya dingin banget kayak es. Tapi tidak menyautin, nggak nyaut, cuma membisu aja. Tidur aja, dia berbalik aja ke tembok gitu, ke dinding tembok gitu kan. Itu berlangsung sampai pagi atau gimana? Itu jam 2 malam. Anda sadar itu bukan suami Anda itu? Ya setelah saya ke toilet ya. Terus saya balik dari toilet, terus saya nyalain lampu, nggak ada suami saya. Terus ternyata pas jam 2, jam setengah 3 tuh suami saya baru pulang kerja. Terus heboh. Dan saya sering digangguin lah, sering diledekin lah, sering begini. Tapi saya nggak takut, nggak pernah takut. Nggak ada rasa takut, trauma gitu, nggak ada. Saya nggak pernah takut, saya tantangin. Ada tantangin boxing gitu? Ya, saya tantangin, coba aja kalau mau keluar sini ya. Gitu. Saya sering digodain gitu. Terus sekitar Anda gimana nih? Kan Anda udah peka nih. Jadi Anda bisa tahu dong kalau misalnya di depan rumah kondisi-kondisi ada pohon besar, Anda tahu gitu ada penghuninya? Tahu. Rumah-rumah ini ada penghuninya, saya tahu. Pohon ini ada penghuni, saya tahu. Pernah ada yang datang minta obatin? Jangankan pohon. Ya, rumah orang pun kalau ada aura negatifnya juga saya tahu. Maksudnya ada kodamnya gitu? Ya. Aduh, seru juga nih. Dia gimana? Dia bisa atau tidak bisanya saya juga tahu. Maksudnya ini orang pura-pura bisa ngobatin pura-pura gitu? Apa benar bisa ngobatin gitu? Iya.
Anda ada gesekan gitu. Kalau itu Anda misalnya maaf, Anda tiba-tiba mual atau apa kalau berhadapan sama kodam? Iya. Berarti Anda Mual. kalah, aura Anda kalah gitu maksudnya? Iya. Tapi tergantung ya, kan kodam itu ada tingkatannya ya. Kalau yang biasa-biasa aja gitu. Ya, kita banyak istighfar aja ya. Istighfar. Istighfar. Terus gimana? Anda tertarik gitu untuk menggunakan kepekaan Anda untuk ngobatin orang? Anda tergoda? Ini jadi emang harus diasah, itu semua harus diasah. Kalau diasahnya benar-benar diasah, asa itu kan kita rajin, yang mesti harus Zikiran. zikir, sholatnya nggak boleh ditinggal, ya kan 5 waktu nggak boleh ditinggal nih, zikir, ya kan sholat sunnahnya, puasanya, gitu kan, semua itu akan datang ke badan kita dan kita bisa ngobatin orang. Anda nggak tertarik berkecimpung di bidang itu? Sebenarnya ada tertariknya, tapi takut rasa nggak mampunya itu aja, nggak pede berinteraksi sama manusia gitu. Ya, nggak pede. Maksudnya nggak mau diganggu gitu, tiap malam ada yang ngetok minta tolong gitu, tolong. Mungkin Ya, merasa terusik gitu. Kalau ada yang mau minta tolong sih saya tolongin, cuman nggak inilah. Hanya orang-orang tertentu ya, terdekat aja ya, yang dibantu. Kira-kira apa lagi nih yang mau dibagi kepada sahabat misteri di rumah? Kisah-kisah mencekam apa lagi? Selain kepekaan tadi, atau ada gangguan-gangguan yang makin lebih intens, banyak yang mendekati Anda, makhluk astral itu untuk berkomunikasi, itu gimana? Sedih sih kalau ceritain saya gitu ya, sedih banget gitu, tapi ya terserah Anda nih, Anda mau bagi atau enggak, terserah. Jadi memang sebenarnya saya bisa untuk melakukan emosi, tapi karena ulah saya sendiri aja gitu. Karena ulah saya sendiri, manusia karena itu dari salah. Karena ulah saya, jadi itulah jadi berkurang. Jadi ngaruh ya. Jadi dilunturkan sendiri. Bener juga. Dia sama juga kayak orang ahli dalam suatu bidang, ketika dia nggak mengolah lagi, akhirnya hilang dengan sendiri ya. Dengan sendirinya hilang ya, kepekaan itu lama berkurang, terkikis dengan aktivitas hari-hari juga. Mungkin kalau saya menuruti semua omongan orang tua, nurutin ya kata yang baik-baik lah ya, tidak merengkel ya, mungkin insya Allah jadi yang baik lah gitu. Seperti kita megang pisau ya, ada dua mata pisau itu kan bisa buat kebaikan juga. Iya, makanya bisa buat keburukan fatal buat kita juga ya. Makanya jangan apa sih, jangan disia-siakan lah hidup. Iya, hidup dan nasihat orang-orang yang pernah ada di sekitar kita, ternyata bisa terbukti kebenarannya ketika kita ngalamin ya. Oh benar, kemarin si A ngomong ini ternyata kejadian. Berarti itulah salahnya kita terlalu mengabaikan nasihat-nasihat orang terdekat kita kadang gitu ya. Apalagi nih yang mau dibagi lagi? Intens nggak? Ada gangguan-gangguan seperti Anda kan biasanya kalau kita bisa melihat yang tak kasat gitu misalnya, mereka merasa terganggu ya, malah dia marahin kita. Kalau kita bisa melihat mereka gitu. Alhamdulillah sih sekarang ini mereka nggak mau menunjukkan gitu di mata saya. Tapi ada nggak yang misal kayak saya melihat korin gitu misal deketin Anda, tolong dong ada kasus pembunuhan nih, saya gini dia menceritakan kondisi dia waktu itu saat masih detik-detik. Jadi korin ini menceritakan kisah bahwa dia pernah dibunuh gitu. Pernah ada kasus-kasus? Pernah sih, dulu pernah dia bilang dia pernah dia gantung diri. Dia karena Anda kenal? Dia karena dia gantung diri itu karena dia dijodohin sama orang tuanya.
Karena dia dijodohin saat itu memang dia tuh lagi hamil. Dia lagi hamil, pacarnya tidak bertanggung jawab, tapi dia dijodohin sama orang, dan orang itu juga nggak tahu, orang tuanya juga nggak tahu, katanya dia hamil. Jadi dia malu sendiri, dia gantung diri. Ada termasuk yang didatang? Iya. Makorin itu? Iya. Dia datangnya pakai kebaya. Nggak sesuai sama pas hari terakhir ya? Nggak? Dia pakaiannya beda? Kadang dia datang, dia cuma duduk sambil rambutnya panjang, dia sisir-sisir gini doang. Dia duduk di depan, saya lihat, siapa kamu? Dia diam aja, cuma dia sisir aja rambutnya. Udah kebiasaan kalau diajak ngomong nggak sopan mereka. Iya, nggak pernah mau nyapa. Nggak pernah ya? Kayak nggak punya kuping. Kalau di tempat-tempat umum gitu, kayak misalnya di rel kereta gitu, Anda pernah gitu melihat sesuatu yang seperti flashback? Ada orang tertabrak, orang nggak ada? Pernah kayak gitu-gitu, flashback gitu? Nggak. Kalau kayak gitu nggak. Tapi kalau ada apa, kayak kita nih ke bukit-bukit tuh. Bukit? Oh, Anda ke bukit-bukit ya? Main ke bukit Anda? Pernah? Pernah, ke Gunung Galunggung. Waduh. Pernah tuh ya? Banyak juga itu Gunung pengalaman. Galunggung, bukit-bukit. Terus tentunya saya lihat itu, saya pernah main ke Gunung Galunggung, apa tuh, curug di situ katanya anak buahnya Kia Santang kalau nggak salah, yang disunat 5 orang langsung pada mati. Itu makamnya di situ. Dan saya lihat ada. Di bebatuan gitu. Iya, batu. Dia dia berbentuk wajah. Dia berbentuk wajah, tapi cuma dia mengamati doang. Lagi-lagi nggak komunikasi, cuma tidak, mengamati aja. Ada yang usil nggak sama Anda? Kayak misalnya Anda, ya barang Anda ada yang diumpetin lah atau apa gitu. Ada nggak? Kalau itu bukan yang di sana, kalau itu ingatnya yang di puncak. Di puncak? Pernah saya sama teman-teman lagi di villa itu ada yang diumpetin. Kayak ada mau sholat lah ya, itu mukena yang diumpetinnya, padahal udah ditaruh tapi diumpetin. Katanya mereka juga pengen sholat juga. Terus Anda pernah nggak ngeliat, nggak sengaja gitu, ada yang miara tuyul atau babi ngepet? Pernah nggak itu? Kan Anda notabene Anda udah peka banget nih, bisa tahu dong, bisa wah Anda jadi, wah ini kok mendadak kaya, mendadak. Kalau kayak gitu sujon dong ya, sujon ya, kayak gitu ya. Nggak bisa Anda ngelihat gitu, ada yang tuyul gitu tiba-tiba lewat depan Anda. Nah, kalau saya belum pernah. Tapi kalau orang yang pakai susuk saya tahu. Susuk, berarti Anda bisa langsung sekali lihat atau mengamati dulu? Nggak, sekali. Saya lihat sekali ngamatin gitu ya. Oh ya, ada pakai susuk. Susuk itu berbentuk benda aja, apa ada sosok yang nemenin orang itu? Ya ada. Sosok itu ada, berarti nggak cuma benda aja yang nempel? Bukan benda aja lah. Sosok juga itu yang tertanam kan, di dalam. Istilahnya susuk itu, benda itu cuma pelantara, ya kan? Pelantara. Ya. Nah, yang menempel kan jin. Oh gitu. Ada yang masukinnya ritual, ada yang masukinnya manual? Ada yang ritual, ada yang ritual, masuk sendiri gitu. Terus Anda bisa ngeluarin susuk itu? Saya nggak bisa ngeluarin. Oh, bisa tahu aja itu. Nggak bisa ngeluarin, tapi cuma lihat aja orang ini pakai susuk. Itu efek sampingnya apa tuh? Anda pernah dapat cerita gitu, ada orang yang beda, soalnya efek sampingnya gitu, negatifnya? Jadi gini, dilihat kita nih, ya biasa aja. Kita yang udah tahu gitu. Ya kita yang udah tahu dia pakai susuk, jadi biasa aja. Tapi kalau yang belum tahu, ya luar biasa gitu. Ya. Kita yang udah biasa ngeliat dia, biasa aja. Tapi kalau yang belum tahu, pokoknya itu luar biasa dia. Lagi-lagi Anda bisa melihat sesuatu yang tidak orang bisa nangkep ya? Ya, dibilang apa ya? Mau bersyukur,
ya alhamdulillah gitu ya, kita dikasih kelebihan, ya kan, kelebihan. Ya kalau enggak ya alhamdulillah juga, karena kita nggak ngeliat yang macam-macam. Oh, pernah ngeliat yang susunya hancur gitu? Belum? Aduh, kalau ngeliat susu yang hancur mah udah pernah. Hancur banget, itu yang bolong belakangnya. Maksudnya akibat dari Anda sering bergesekan sama makhluk astral tadi? Saya sering. Ada ngerasain sakit apa, pala pusing, ya, pundaknya berat ya. itu? Berat belakangnya, seperti gendong. Itu ya efek sampingnya Anda terlalu peka ya? Iya. Anda risih? Risih banget lah. Pasti itu risih banget. Jadi kayaknya pengen nampol aja gitu. Bisa? Nampolnya pakai pakai ayat-ayat. Oh iya bener juga. Kirain diajak boxing lagi. Nampol pakai ayat-ayat dengan istighfar, ya kan? Iya bener juga. Iya, jikir. Caranya kita untuk menghajar yang negatif? Iya dong. Udah pakai ayat-ayat suci. Emangnya bisa ya dijambak? Muhammad Ali ditonjok ya langsung. Bisa dijambak deh. Dijambaknya pakai ayat-ayat. Iya, dicatok kali bisa. Dicatoknya pakai jikir. Semuanya itu pakai, dibilang semua orang kalau mau bisa ya pakai jikir. Komen-komen orang terdekat Anda ketika Anda udah bisa peka lebih waktu awal-awal Anda peka gitu, awal-awal ya, itu gimana tuh? Yang lain nganggap Anda diperlakukan istimewa kah? Atau biasa aja? Malah gini loh, kayak tetangga saya, teman-teman saya, dibilangnya saya yang pakai susuk, saya yang dibilang pakai dukun, saya yang dibilang pakai ini semua. Saya bilang nilai ta'ala. Nilai ta'ala ya. Itu semua saya nggak pakai, nggak ada manfaatnya buat saya itu mah. Mungkin di mata mereka Anda tuh enak aja gitu, diajak ngobrol, bikin orang tuh betah berlama-lama di samping Anda itu. Mereka pikirnya begitu, padahal kan tergantung bahan pembicaraan ya kan? Iya. Iya kan, nggak harus pakai susuk baru bisa berlama-lama ngobrol kan, soal bahannya kan. Lagi-lagi ya, kita harus pintar ngolah kata biar lawan bicaranya betah. Aduh. Jadi apa ya, beranggapannya seperti itulah. Dibilang berdukun, ya kan, dibilang pakai susuk. Pada takut dong kalau Anda tuh. Ya itulah, bisa makanya saya bilang jangan deket-deket sama aku, nanti aku santet kau. Serem. Kayak gitu. Aduh. Gimana Cingsia nih? Masih mau lanjut lagi sampai pagi atau langsung mau ngasih wejangan buat para sahabat misteri di rumah nih? Buat pemirsa, untuk bertawakal dan tawadu ya, kita bilang itu ya. Dan jangan lupa jangan suka ninggalin waktu. Udah gitu. Pasti itu. Banyak berzikir. Amal ibadah kita hanya Allah yang tahu, ya kan? Iya benar banget. Bukan, kalau kita baik juga Allah yang tahu, jahat juga Allah yang tahu. Allah yang tahu kedalaman hati ya. Iya. Kalau orang bilang itu tergantung amal dan perbuatan. Oke. Bagaimana amal dan perbuatan kita? Kita baik di dunia, kita baik di akhirat. Kan lagunya Rita Sugiarto, dunia akhirat. Iya. Dunia dicari, akhirat dicari. Itu. Demikianlah kisah yang dialami oleh Cingsia. Semoga kita bisa ambil hikmah dari tiap kejadian yang dialami oleh Cingsia. Dan intisarinya adalah mati itu random, nggak ada yang tahu. Mau tua, mau sehat juga, mau yang kaya juga, semua akan mengalami yang sama. Tapi nggak semua orang bisa mendapati kesempatan kedua, second chance. Hanya orang-orang yang dipilih Allah lah yang bisa mati suri ya. Jadi udah pasti yang pernah mengalami mati suri akan menjalani hidupnya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan seterusnya.
Demikian dari saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya buat kami. Akhir kalam, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.